Kisah Naga Pradipta Solstice Part 1. Siluet yang menghindari cahaya. Di tengah kegelapan yang hanya disoroti oleh cahaya bulan purnama, seekor basilis tingkat ancaman 6,8 melompat dengan mulut terbuka lebar, mengeluarkan napas beracun yang bisa membekukan daging hingga tulang. Tapi sebelum racun itu menyentuh tanah, sehelai bayangan hitam melesat dari kegelapan. Satu serangan cukup, bisik Naga Pradipta Solstice dengan suaranya yang dingin seperti es. Pedangnya, cahaya malam, menyala dengan nyala merah menyala yang sama. Satu lurusan cepat, tanpa ragu dan basilis itu terbelah dua. Tubuhnya runtuh dengan bunyi gemuruh. Tanpa melihat hasil kerjaannya, naga menarik jubah hitamnya lebih erat, menutupi baju sirah hitam merah yang selalu dikenakannya. Dia berjalan, meninggalkan desa Siliwangi yang baru saja dia selamatkan dari serangan monster itu, tanpa menyapa siapapun. Warga hanya melihat bayangan yang menusuk ke dalam hutan, terpesona dan tidak tahu siapa pahlawan yang telah menyelamatkan mereka. Itu sudah bukan kali pertama. Sebelumnya, dia tiba di desa Kecubung yang diserang oleh rombongan goblin raksasa tingkat ancaman 2,4. Warga terjepit di dalam benteng yang sudah roboh. Naga hanya berdiri di depan gerbang, menganalisis pola serangan musuh dengan mata yang tajam dan tenang. Dalam sekejap, dia menghitung titik lemah setiap goblin, membuat strategi yang sempurna dalam benaknya. Lalu dia melompat pedang menyilang udara, dan dalam waktu kurang dari 10 detik, semua goblin terjatuh. Dia meninggalkan benteng yang aman, tanpa mengungkapkan nama. Semua ini dimulai dari kerajaan Elysium, tempat dia dulunya dikenal sebagai The Statecraft of Red Thousness. Seorang anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan, naga tumbuh menjadi jenius di semua bidang bela diri, pedang, kecerdasan, bahkan sihir yang dia pelajari sendirian di perpustakaan kerajaan. Dia melindungi keluarga kerajaan dari ratusan musuh, monster buas, pasukan kerajaan lawan, bahkan gelombang monster tingkat ancaman 10,9 yang hampir menghancurkan Elysium. Keluarga kerajaan selalu membanggakan dia, tapi mereka hanya melihatnya sebagai alat-alat untuk melindungi kekuasaan mereka, bukan sebagai seorang manusia. Saya tidak ingin menjadi mainan kekuasaan, ucap naga pada raja ketika mengajukan pensiun. Ketika keluarga kerajaan mencoba melarangnya, dia hanya pergi tanpa pamit, hanya membawa pedang cahaya malam dan baju sirahnya. Dengan jubah hitam, dia menghilang tanpa jejak, meninggalkan kerajaan yang pernah dia selamatkan. Kini, naga berjalan menuju runtuhan kuno tempat yang dipercaya menyimpan rahasia tentang masa lalu kerajaan kuno. Bahkan mungkin tentang asal-usulnya yang dia tidak pernah ketahui. Jalan menuju runtuhan penuh dengan bahaya. Serpentra tingkat ancaman 7,2 yang bersembunyi di dalam gua. Dan Harpia yang